ini deret voltanya. Nah, tadi kan saya udah jelaskan kalau misalkan katode itu yang memiliki nilai E0-nya lebih besar, kalau anode yang memiliki nilai E0 lebih kecil. Di sini antara Zn sama Ag yang memiliki nilai E0 lebih besar adalah Ag. Berarti teman-teman di sini tinggal ngomong aja katodenya adalah Ag. Terus kalau misalkan ditanya anodenya itu adalah Zn. Nah, terus kalau misalkan andai kata E0-nya nggak dikasih tahu gimana, Kak? Sebenarnya hampir mustahil, teman-teman ya, kalau E0 nggak dikasih tahu. Pasti dikasih tahu. Justru kalau yang nggak mau dikasih tahu itu adalah direct volta. Direct volta itu teman-teman mandiri harus menghafal. Jadi begini ya, kalau direct volta. Nanti kalau misalkan dia makin ada di sebelah kiri ya, makin ada di sebelah kiri, dia makin mudah bertindak sebagai yang namanya anode ya, teman-teman. Itu kalau makin ke sebelah kiri. Terus kalau misalkan makin ke sebelah kanan, dia ini makin bertindak sebagai apa? Makin bertindak sebagai yang namanya katode, begitu. Nah, untuk anode sama katode sendiri, teman-teman bisa lihat ya, antara Ag sama Zn. Ag, mana Ag? Ag itu ada di sebelah kanan. Zn itu adanya di sebelah kiri. Nah, kalau dia makin ke kanan, dia itu makin jadi katode. Berarti benar kan ya, katode itu Ag di sini. Kalau dibandingkan sama Zn. Nah, yang jadi anodenya Zn. Berarti Zn itu pasti jadi anode kalau misalkan dibandingkannya sama Ag. Tapi bagaimana ceritanya kalau misalkan dua-duanya di kiri atau dua-duanya itu ada di kanan? Kalau misalkan dua-duanya ada di kiri, berarti kita bandingkan. Kan pasti ada yang di kiri sama kanan ya. Misalkan Zn sama Cr yang dibandingin. Ya berarti yang katode ada yang di kanan, Cr, anodenya Zn. Jadi seperti itu ya, untuk membandingkan katode sama anode. Terus kalau misalkan ditanya nih untuk yang B, reaksi sel lengkap. Nah, kalau misalkan ditanya reaksi sel lengkap, berarti harus ditulis dulu ya, katode. Katode itu sama kayak tadi, dia selalu mengalami reaksi reduksi. Nah, kalau reduksi berarti jadi apa? Nah, kita lihat ya yang ada di sini, kalau misalkan reduksi, 2 plus ke 0. Nah, di sini biloxnya 0 ya. Kalau nggak dikasih tahu, di sini juga biloxnya 0. Yang katode siapa? Katode kan Ag ya. Nah, dari plus 1 ke 0. Plus 1 ke 0 kan turun ya. Kalau turun namanya reduksi. Berarti yang Ag ini yang jadi katode, reaksinya tinggal kita kopas aja. Kita salin, nggak usah di apa-apakan lagi. Jadinya kita tulis di sini. Ag plus ditambah sama yang namanya elektron menghasilkan Ag begitu. Nah, terus habis itu untuk anodenya gimana? Untuk yang namanya anode kan selalu mengalami reaksi oksidasi ya. Berarti kita tulis yang anode di sini siapa? Anode di sini adalah si Zn-nya. Nah, Zn-nya itu anode harus mengalami oksidasi. Kalau mengalami oksidasi kebalikan, berarti dari 0 buat menjadi plus 2. 0 ke plus 2 kan naik ya. Kalau naik itu namanya oksidasi. Kalau plus 2 ke 0 turun namanya reduksi. Karena dia maunya reaksinya oksidasi, berarti yang reaksi Zn ini kita harus balik. Kalau dibalik jadinya gimana? Kalau dibalik jadinya Zn yang biasa ada di sebelah kiri. Nah, kita kasih tanda panah. Si Zn2 plus sama 2 elektronnya itu kita taruh di sebelah kanan. Nah, begitu cara membaliknya ya. Tinggal dibalik aja. Kalau misalkan udah dibalik, kita mau lihat reaksi selnya. Gimana kalau misalkan dibalik kita mau lihat reaksi selnya, berarti seperti ini. Jadi kita kali silang ya elektron yang di atas sama elektron yang di bawah. Kalau misalkan yang di atas elektronnya satu, yang di bawah itu dua, berarti yang atasnya harus kita kali dua, yang bawahnya harus kita kali satu, kayak tukeran gitu. Nah, kalau misalkan udah, reaksinya kita reaksin sendiri nih. Jadi yang dua ini dikali ke sini semuanya, yang satu dikali ke bawah semuanya. Tapi kita harus lihat ya, tanda panah kiri sama kanan kita ngalinnya atas bawah dulu. Jadi 2 dikali Ag plus. 2 dikali Ag plus jadinya apa? 2 dikali Ag plus kita bisa tulis ya di sini jadinya 2 Ag plus gitu. Terus habis itu ditambah sama apa lagi? Kan tadi udah yang atas, sekarang yang bawah. 1 kali Zn, berarti jadinya Zn doang ya. Nah, kita kasih tanda panah lagi. Terus di sini ada apa di kanannya? Ag dikali 2. Berarti kita tulis adanya 2 Ag ditambah sama apa? 1 dikali Zn2 plus. Berarti jadinya Zn2 plus. Nah, inilah yang disebut sebagai reaksi lengkapnya ya. Untuk yang nomor B begitu. Nah, untuk nomor C gimana? Kalau misalkan kita ditanyain mengenai notasi sel. Kalau kita hanya ditanya mengenai notasi sel, dia punya format nih. Formatnya itu gimana? Formatnya itu adalah anode dulu ya. Anode yang dalam keadaan padat. Terus garis.
Ya, kita kasih garis anode dalam keadaan bermuatan atau larutan. Terus habis itu kita kasih garis dua. Garis dua berarti katode dalam keadaan bermuatan. Garis satu katode dalam keadaan padat. Maksudnya seperti apa, Kak? Kalau misalkan kayak gini. Nah, ini formatnya ya. Anode dulu yang dalam keadaan padat. Padat ini maksudnya apa sih? Padat ini tuh maksudnya tidak bermuatan. Yang jadi anode siapa? Yang jadi anode tadi kita sepakat ya, Zn. Berarti Zn yang nggak ada plus-plusnya nih. Berarti Zn yang botak aja nih. Nah, berarti kita tulis nih Zn doang gitu ya. Baru kita kasih garis. Garisnya apa? Garisnya adalah anode. Anode yang aki ini yang bermuatan. Yang bermuatan di sini yang 2 plus. Berarti kita tulis Zn 2 plus gitu. Kalau misalkan udah kita kasih garis 2. Kita kasih garis 2 apa? Katode ya. Katode yang aki. Yang aki tadi yang bermuatan. Yang bermuatan berarti Ag plus. Nah, kita tulis Ag plus. Terus kita kasih garis lagi katode doang yang S ya, yang S itu berarti yang botak nggak ada muatannya, berarti Ag. Nah, jadi notasi selnya cukup seperti ini ya, nggak boleh dibalik, katode di kiri, anode di kanan, nggak boleh kayak gitu. Jadi formatnya harus benar-benar seperti yang barusan kakak kasih. Oke, yang untuk D, kalau misalkan kita cari E0 sel ya, nilai E0 sel itu hanya punya rumus ya, rumusnya adalah E0 dari katode dikurang sama E0 dari anode. Nah, rumusnya jadi hanya ini aja untuk E0 sel. Ya udah deh, tinggal kita masukin rumusnya. E0 katode. Siapa yang jadi katode? Yang jadi katode itu kan tadi Ag ya. Berarti E0-nya Ag. E0-nya Ag di sini 0,80. Kita masukin 0,80. Terus minus sama E0 anode. E0 anode berapa? E0 anode kan tadi Zn ya. Berarti minus 0,76. Nah, minus di sini ketemu minus, berarti kan jadi positif ya. Tinggal ditambah 0,80 tambah 0,76. Jadi dapatnya adalah 1,56 volt. Jadi seperti itu ya untuk mencari nilai dari nol sel. Oke, ini tipe-tipe soal sel volta yang memang standar dari yang biasa keluar ya kalau untuk ujian sekolah aja. Nah, mungkin kalau untuk kelasnya UM agak beda nih, kelas yang agak advance-nya lagi, tapi memang nggak sulit kok, soalnya masih agak mudah. Tapi dari yang mudah dulu nih, kira-kira ada gak yang kalian mau tanyakan? Silakan ya, kalau misalkan memang masih ada yang bingung mengenai sel volta yang barusan dijelaskan. Yang B, yang bagian B ya, masih bingung. Bingungnya di bagian mana nih? Coba dijelasin ulang ya. Nah, kan katode. Katode itu kan mengalami reduksi ya, itu selalu harga mati. Nah, yang katode siapa? Tadi kan kita yang sepakat katode itu yang memiliki N0 besar ya. Yang N0 besar di sini ada Zn sama Ag. Nah, gedean mana nih? Berarti kan pasti gedean plus daripada min ya. Berarti fix yang katode itu adalah Ag. Nah, katode kan mengalami reduksi nih. Kalau reduksi, bilangan oksidasinya itu turun. Kalau oksidasi, bilangan oksidasinya naik. Nah, kita lihat Ag nih. Ag itu turun apa naik bilangan oksidasinya? Bilangan oksidasi itu yang nih, yang di sini ada plus, di sini nggak ada. Kalau nggak ada itu dianggap nol ya, bilangan oksidasinya. Nah, di sini kan Ag-nya itu plus satu ke nol. Plus satu ke nol turun apa naik? Nah, plus satu ke nol kan sudah pasti turun ya. Kalau misalkan turun atau mengecil, berarti namanya reduksi. Karena K-nya mengalami reduksi, berarti tinggal kita tulisnya ini, salin aja reaksinya. Ag plus ditambah E jadinya Ag. Kita masukin nih ke sini. Udah, ya kan? Tadi taruh sini nih untuk katode reaksinya. Terus untuk anode kan mengalaminya oksidasi, kebalikan. Tadi kita sepakat yang jadi anode siapa? Yang jadi anode adalah Zn yang memiliki N0 lebih kecil. Nah, Zn jadi anode tuh mengalami oksidasi. Tapi kamu lihat di sini Zn-nya. Apakah si Zn di sini mengalami oksidasi? Kita lihat ya. Dari plus 2 turun ke nol. Nah, plus 2 turun ke nol berarti kan namanya turun ya. Kalau turun tuh namanya reduksi. Sedangkan di anoda ini nggak boleh reduksi.